terakhir dari bulan Safar, yang para ulama dalam karya-karyanya menjelaskan di hari Rabu itu bisa malamnya atau siangnya atau sorenya, pokoknya Rabu itu mulai maghrib, yanzilu fi kulli sanatin salasumi'ati alfi baliyatin wa ishruna alfan minal baliyat. Allah turunkan bala yang akan terjadi di alam semesta ini dalam setahun sejumlah 320.000 bala. Itu Allah menurunkannya pada hari Rabu yang terakhir dari bulan Syawal, yang disebut oleh beberapa wilayah hari Rebu Wekasan, ya, atau hari Rebu Pungkasan. Kalau Wekasan itu karena setiap hari Rabu itu leluhur kita memberikan wekas, mengingatkan, memberikan wasiat, jangan lupa Rabu terakhir hati-hati, Allah turunkan bala yang sangat banyak. Kalau hari Pungkasan, Rebu Pungkasan itu pungkasan Rebu yang terakhir dari bulan Syawal. Nah, supaya kita selamat ini beberapa ulama memberikan amaliyah yang perlu kita lakukan. Yang pertama, sebagaimana dijelaskan oleh beliau Imam Ad-Dairabi dalam kitab Mujarrabatul Kubra, beliau katakan, man shalla fi dzalikal yaum arba'a rakaat. Barang siapa yang di hari itu sholat 4 rakaat, sholat sunnah, bisa malam hari, bisa siang hari, terserah. Yaqra'u fi kulli raka'atin minha, setiap rakaatnya yang dibaca setelah Fatihah 1 surat Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar 17 kali. Yang kedua wal ikhlas, surat Al-Ikhlas 5 kali setiap rakaatnya. Yang ketiga dan keempat Al-Mu'awwidzatin, qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu birabbin nas 1 kali setiap rakaatnya. Setelah Fatihah Al-Kautsar 17 kali, surat Ikhlas sudah apa? 5 kali, qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Setelah salam yad'u ba'da salam bihadzal doa, berdoa dengan doa ini, kata Imam Ad-Dairabi. Maka hafizahullahu ta'ala bikaramihi, dengan kedermawanan dan kemuliaannya Allah akan menjaga orang yang mengamalkan itu min jami'il balaya, dari semua bala yang Allah turunkan pada hari Rabu terakhir bulan Safar tersebut. Walam taqul haulahu baliyatan min tilkal balaya ila tamami sanah, setahun ke depannya sampai jumpa dengan Rabu terakhir bulan Safar, Allah akan jaga dia, Allah akan selamatkan dia dari semua bala. Amin Allahumma. Amalkan. Doanya apa? Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Nanti insyaallah malam ini, maksimal besok kita tuliskan. Nah, diamalkan ya, diamalkan. Allahumma ya syadidal quwa, ya syadidal mihal, ya aziz, ya man dallat li izzatik, dan seterusnya. Ini kalau versi kitab Al-Mujarrabatul Kubra karya beliau Asy-Syaikh atau Al-Imam Ad-Dairabi. Kemudian dalam kitab yang lain, diantaranya di dalam kitab karya beliau Syekh Ali Al-Buni. Orang yang suka hikmah itu, nama Syekh Ali Al-Buni itu sangat masyhur. Pengarang kitab Mamba Usulul Hikmah, pengarang kitab Syamsul Ma'arif. Beliau katakan di sana, berdasarkan pengalaman rohaninya para walinya Allah, di hari Rabu yang terakhir dari bulan Safar, wa dzakara ba'dus sholihin, dan juga sebagian
hamba-hamba Allah yang soleh itu mengatakan anna akhiru arbi'a fi Safar, hari Rabu yang terakhir dari bulan Safar, yaumun nahsin, itu hari nahas, hari sial, hari yang paling payah dalam setahun. Yustahabbu, disunnahkan dengan tujuan agar kita diselamatkan oleh Allah dari kesialan hari itu. Kesialannya berupa apa tadi? Allah turunkan balak berapa? 320.000 balak, dan itu nanti balak tersebut dalam keterangan kitab yang lain dipasrahkan kepada makhluk yang dipasrahi balak, para malaikat. Dari malaikat ini diserahkan kepada Qutbul Ghaus. Ini dunia perwalian, harus dibahas khusus dan tidak terlalu umum. Qutbul Ghaus, ketuanya para wali. Kemudian dari wali ini dibagi-bagi balak itu di dunia ini. Anak buahnya ditugasi, turunkan di sana, turunkan di sana, turunkan di sana. Hanya ketika kita manakib saat berdoa tawasul itu, ibadallah, rijalallah, itu para wali yang kita panggil, yang memang Allah tugasi membantu malaikat. Nah, diantaranya itu tadi 320.000 balak dipasrahkan kepada malaikat dari Allah. Malaikat diberikan kepada Qutbul Ghaus, ratunya para wali. Lalu ratunya para wali merintahkan anak buahnya memberikan atau menurunkan balak itu di beberapa daerah. Percaya atau tidak terserah. Kalau saya percaya karena ditulis oleh para ulama yang sudah sangat masyhur. Yang kritik itu kan bukan ulama. Ngapain kita harus percaya? Ya, terlebih yang nggak percaya dengan karomah. Nah, Imam Al-Buni mengatakan yustahabbu ayyaqra'a fi surah Yasin. Disunahkan juga di hari itu membaca surah Yasin. Fa idza wasala ila qouli ta'ala, ketika sampai pada ayat salamun qaulam mir rabbir rahim, ulangi, yukarriru, ulangi. Berapa kali? Salasa mi'atin wa salasa asyra marrah, 313 kali. Salamun qaulam mir rabbir rahim, salamun qaulam mir rabbir rahim. Itu salamnya Allah kepada penghuni surga. Jadi kelak di surga itu Allah memberikan salam kepada penghuni surga. Salamnya berupa kalimat itu, salamun qaulam mir rabbir rahim. Ya, salam dari Tuhan yang Maha Penyayang. Berapa kali? 3 kali. Summa yadu, lalu berdoa. Doanya apa? Awali dengan sholawat munjiat. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali. Itu sholawat munjiat yang ngarang Syekh Abdul Qadir. Yang kita ini sudah ditakdirkan oleh Allah semakin mengenal beliau, dan ternyata amaliyah-amaliyah yang sering kita lakukan, entah itu doa, entah itu zikir, adalah susunan beliau. Nah, mudah-mudahan kita diakui oleh beliau, pengikutnya dan muhibbinnya, sehingga andaikan di akhirat nanti kita di neraka, beliau mencari kita dan menolong kita. Amin Allahumma. Tunjina biha, dengan sholawat ini selamatkan kami ya Allah, min jamil ahwali, dari segala kedahsyatan, segala bala dan seterusnya. Wa taqdilana biha jami'al hajat, dan seterusnya, ya. Setelah itu baca doa, Allahumma masrif anna syarra ma yanzilu minas sama. Insyaallah nanti kita kirim di WA group, kita rapikan tulisannya, silakan diamalkan masing-masing. Kalau beberapa tahun lalu itu kita amalkan yang sholat tadi di Al-Amin, ya. Tidak tahu tahun ini. Ya minimal dilakukan sendiri-sendiri, ya. Minimal dilakukan sendiri-sendiri. Ya, kalau tahun lalu 2 tahun 2 kali kayaknya sudah kita amalkan sholat. Jadi 4 rakaat, 1 apa?
Itulah di antara sholat sunnah yang sebenarnya tidak disunahkan berjamaah tapi akhirnya sangat bagus dilakukan berjamaah, ya sholat-sholat seperti ini. Niatnya sholat hajat ya, tidak ada sholat rebu wekasan, tidak ada. Makanya dalam Muktamar NU itu Mbah Hasyim Asy'ari sangat mengecam tentang praktek di lapangan orang yang melakukan sholat rebu wekasan. Niatnya usolli rebu wekasan itu nggak boleh. Jadi sholat hajat untuk tolak balak boleh, intinya sholat hajat. Karena ada sebagian orang yang karena ketidakpahamannya itu niat sholatnya sholat sunnah rebu wekasan, nah itu nggak ada itu. Itu bid'ah yang benar-benar sesat kalau itu. Sholatnya niat tetap sholat hajat. Seandainya ditambah usolli sunnatul hajati lidaf'il balak boleh, tapi intinya sholat hajat, bukan sholat rebu wekasan. Kemudian kita diingatkan juga oleh para ulama, di antaranya Syekh Hamid Al-Qudsi dalam salah satu karyanya Kanzun Najah Wasyurur. Ini Syekh Hamid Al-Qudsi ini asli orang Kudus, belajar di Mekah, jadi ulama di sana, punya banyak karangan, ngajar di sana, meninggal di sana. Syekh Hamid Al-Qudsi. Itu beliau katakan begini, fa'mal ya akhi bi kulli ma fi hadzal kitab. Anjuran-anjuran ulama dalam karya-karyanya tentang masalah ada sholat pada hari Rabu terakhir, ada doa tertentu, ada zikir tertentu, amalkan. Minal ad'iyah, dari doa-doa itu, dan juga dari amaliyah itu beliau katakan fa inna katsiratul fawaid, karena banyak sekali faedahnya. Cuma beliau mengingatkan wa amal bihadzal matlab, amalkan. Wa innamal ladzi yadhurruka, yang membahayakan itu kalau kamu meyakini bahwa amaliyah itu dari Rasulullah, itu bahaya. Enggak boleh. Ini dari Rasulullah, enggak. Jangan suka menyandarkan sesuatu Rasulullah, tapi sebenarnya itu tidak dari Rasulullah. Diancam Rasul sendiri. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang suka dusta atas namaku. Ya, kemarin banyak yang dusta di media sosial, bawa-bawa Rasulullah, bahkan bawa-bawa Allah. Hati-hati. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, orang yang suka dusta atas namaku dengan sengaja dia, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka sungguh telah disediakan tempatnya di neraka. Itu bukan dari Rasulullah, tapi itu dari para ulama. Jangan diyakini dari Rasulullah. Lau itaqaddamal amal biyasubuta wurudi anin nabil afkham, kalau sampai kamu meyakini bahwa sholat itu adalah dari Rasulullah, itu membahayakan akidahmu. Li'alla tansiba ilahi, karena gak boleh menisbatkan sesuatu kepada Rasulullah padahal itu bukan dari Rasul. Terus bagaimana kita berniatnya? Fa'mal biha hina idin mu'tamidan 'ala Allah, amalkan dengan berpegang teguh, berkeyakinan pada karunia-Nya Allah, ghairu multafitin ila ma siwa, tanpa menoleh pada selainnya, la ala annaha marwiyatun yakinan anin nabiyil karim. Kamu sholat 4 rakaat, kamu baca Yasin dengan mengulangi salamun qaulan mir rabbir rahim, salamun qaulan mir rabb 313 kali, itu enggak usah diyakini dari Rasulullah, tapi itu adalah sesuatu yang dilakukan oleh para ulama salafus soleh. Niatkan iktidaan bis salafis soleh, mengikuti tradisi yang bagus yang dilakukan oleh para salafus soleh, alladzina kanu yaf'alunaha, yang mereka melakukan tradisi itu, wa yakhudduna 'alaiha, dan ulama-ulama ini yakhuddun, gegerei, menganjurkan dengan sangat agar kita mengamalkan amalia-amalia tersebut
tabarrukan bi'amalihim an-najih. Niat tabarrukan dengan apa yang dilakukan oleh para salafus soleh, tapi jangan meyakini itu dari Rasulullah. Paham? Itu tradisi para ulama salafus soleh. Tabarrukan, mengambil kebaikan. Nah kita apalagi ketika bicara orang-orang yang sangat dekat dengan Allah, terkadang dapat ilham dari Allah untuk mengamalkan sesuatu. Sebagaimana masalah turunnya bala di hari Rabu yang terakhir, itu cari dalil gak ada, tapi itu berdasarkan pengalaman spiritual beliau-beliau, pengalaman rohani beliau, bahwa beliau ini dibuka oleh Allah sehingga tahu bahwa di hari itu turun bala yang demikian banyak. Ini namanya ilmu tajribah, ilmu berdasarkan titen, ilmu Jawa, titen, berdasarkan titen. Ilmu titen itu nggak perlu dalil. Nelayan itu punya ilmu titen. Kalau lihat bintang yang itu kok di sana nanti begini ikannya banyak, itu cari dalil nggak ada. Tapi kan ya memang kenyataan seperti itu. Tanya yang biasa mancing, Pak Haji Salamun pasti tahu. Oh, bintangnya di sini, berarti ini nanti ikannya di sini. Itu ilmu titen, nggak perlu dalil. Seperti rumus Lailatul Qadar, itu cari dalilnya nggak ada. Tapi ilmu tajribahnya para ulama, kalau Ramadan diawali hari ini kok tanda-tanda alam tentang Lailatul Qadar yang dijelaskan Rasulullah itu selalu pada tanggal ini. Dan itu tiap tahun diteliti, akhirnya ada satu rumus, tapi tetap itu disembunyikan Allah. Pokoknya kalau ingin dapat Lailatul Qadar ya tiap malam selama Ramadan banyak ibadah. Pasti jumpa, karena nggak ada Lailatul Qadar kecuali di malam-malam Ramadan. Itu kan ada rumus Lailatul Qadar. Kalau dimulai Senin nanti pada malam 21, kalau Selasa malam 23, kalau Rabu malam 27 dan seterusnya. Itu nggak ada dalil. Tapi ulama sepakat, Imam An-Nawawi, Imam Al-Ghazali, rumusnya sama. Berdasarkan apa? Ya sama tadi, berdasarkan uji coba penelitian para nelayan. Kalau anginnya begini nanti ikannya yang banyak ini, bintangnya itu berdasarkan tajribah. Paham ya? Jadi jangan diniati itu mengamalkan sesuatu yang datangnya dari Rasulullah, itu bahaya bagi akidah kita karena memang tidak datang dari Rasulullah, tapi itu tradisi yang dilakukan oleh para ulama salafus saleh. Niatkan mengikuti tradisi ulama salafus saleh dan niatkan tabarrukan, bertabarruk, mengambil keberkahan dari mereka. Amin Allahumma. Wa ta'asiyan bisa dadi sufiyah, dan niatkan ta'asiyan, meniru tradisi yang dilakukan oleh para ulama ahli tasawuf. Ulama-ulama yang tidak suka ngurusi orang, hari-hari ngurusi diri, hari-hari tasawuf, selalu berusaha membersihkan dan menjernihkan hatinya dari penyakit-penyakit hati. Ya. Hari Rabu berarti mulai malam Rabu silakan yang tidak mampu sholatnya, tapi usahakan mampu meskipun sendiri. Yang paling waktu 15-20 menit ya, nggak ada. Ya, syukur bisa dilakukan habis maghrib sekalian diniati awabin. Kita dapat 6 rakaat berarti kan. Kalau 2 rakaatnya ba'diyah, kita lanjutkan 4 rakaat sholat tadi, berarti 6 rakaat. Kata Nabi, siapa yang sholat 6 rakaat sesudah maghrib, maka adalna, membandingi isnati asyra sanah, ibadah selama 12 tahun. Alhamdulillah. Nah, kalau bisa dilaksanakan di waktu maghrib sampai isya. Tergantung Pak Fahmi.
Saya kira itu ya cukup untuk tambahan keterangan, mengingatkan saja karena ini setahun sekali ya. Kalau ada orang yang suka mengatakan itu bid'ah dan yang lainnya, bahkan terkadang dusta atas nama Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, perlu diluruskan. Hadratus Syekh mengecam keras itu niatnya sholat Rebu Wekasan. Kalau sholat hajat ya nggak masalah, karena sholat hajat itu memang diperintahkan ketika kamu punya hajat pada Allah, ambil wudhu, sempurnakan wudhumu, sholat 2 rakaat. Kita punya hajat. Hajatnya apa? Minta diselamatkan dari bala berdasarkan pengamatan ulama-ulama yang sudah mukasyafah. Itu Allah turunkan di hari itu 320.000 bala. Paham ya? Insyaallah. Gak boleh meyakini itu, karena Nabi itu sudah bersabda la adwa wala tiarota wala hama, kan begitu. Biasanya dalil mereka pasti itu. Gak ada penyakit menular, nyatanya ada. Berarti itu bantahkan. Makanya memahami hadis itu jangan hanya terjemah la adwa, gak ada penyakit menular, wala tiaroh, gak ada tiaroh. Tiaroh itu zaman dulu orang Arab itu suka mengadu nasib dengan tanda-tanda yang dibawa oleh burung. Wala hama, nggak boleh meyakini hama. Hama itu burung hantu. Burung hantu. Tradisi jahiliyah kalau ada burung hantu hinggap di rumahnya bawa kabar kematian. Dan itu pun di kampung dulu saya kecil juga begitu. Nah, itu wala buma, ada hadisnya. Wala hama. Itu nggak boleh. Nggak boleh. Nah, biasanya mereka menyerang amalia Rebu Wekasan dengan dalil itu. Enggak ada itu semua. Ya, tetap semuanya Allah. La adwa itu artinya tidak ada yang bisa menularkan penyakit kecuali hanya Allah. Kalau kita baca terjemahnya ya enggak ada penyakit menular. Nyatanya ada kok. Bahkan Nabi perintahkan ketika kalian berjumpa dengan orang yang berpenyakit judam, lepra, kemudian penyakit menular, larilah seperti larinya kamu saat berjumpa dengan harimau. Nah, cuma apakah corona bisa disamakan dengan penyakit itu? Nah, itu perdebatan. Corona masalahnya nggak nampak. Kalau lepra kan nampak, ya lari. Terus larinya gimana nggak nampak musuh kita ini? Nah, jadi yang menggunakan dalil itu dibantah juga. Gimana corona nggak nampak disamakan dengan penyakit judam yang jelas nampak tanda-tandanya. Oh, dia punya penyakit lepra itu menular. Nah, bisa kita lari, nggak nampak. Ya, nggak nampak. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan. Amin. Saya kira itu cukup. Wallahu a'lam bishawab.